warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi bersama dengan saya Ika Saputri Ningsi selaku moderator pada podcast Surawarama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini kita membahas topik-topik yang menarik seputar ekonomi, keuangan, hingga kehidupan sehari-hari selama bulan Ramadan. Dan pastinya kita juga ditemani oleh narasumber ahlinya nih, yaitu di antaranya dari akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan pada episode kali ini kita spesial banget karena akan membahas topik seputar zakat fitrah dan 10 malam terakhir Ramadan yang bertemakan harmoni spiritual dan kesejahteraan ekonomi. Dan saya pastinya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Ika Husnia Anggraini, SHI MHI, dan beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah. Wah, Masya Allah sekali ya Sobat Brawijaya pemateri kita pada hari ini. Dan sama-sama duo Ika nih yang akan membahas podcast tentang zakat fitrah dan 10 malam terakhir Ramadan. Dan ya, dua topik ini menjadi dua topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan dan untuk kita telisik lebih dalam nih agar ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin maksimal. Jadi mari langsung saja menyambut narasumber kita, yaitu Bu Ika. Halo, Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ika. Baik, Bu Ika dan Mbak Ika. Iya. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Masya Allah. Baik, Masih, kah? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu? Apakah masih mengajar aktif ya Bu? Ini karena daring? Hari Iya, ada- ini minggu pertama kita perkuliahan daring. Jadi hari ini masih mengajar juga nggak Bu? Iya, tadi pagi masih mengajar. Wah, Masya Kalau Allah. sebenarnya hari ini jam ini juga ada tapi saya liburkan Wah, demi podcast ini. demi podcast ini. Jadi Sobat Brawijaya jangan lupa untuk tonton podcast ini dari awal hingga akhir karena Bu Ika rela-rela mengosongkan jadwal perkuliahannya demi podcast ini. Masya Allah sekali. Jadi mungkin langsung saja ya Bu ya kita Ya. membahas mengenai zakat. Nah, mungkin sebelum kita ke zakat fitrah, saya ingin mengetahui Bu, sebenarnya zakat itu apa Bu? Oke. Oke, jadi kalau kita bicara zakat, mungkin kalau kita semua mungkin mulai dari SD itu sudah diperkenalkan ya, apa itu zakat, zakat fitrah gitu ya. Mungkin adalah ya harta yang harus kita keluarkan ya sebagai seorang muslim, sebagai sebuah kewajiban ya, yang tujuannya untuk menyucikan harta kita kan seperti itu. Cuma kalau kita bicara dalam konteks ekonomi karena kita ini concern di bidang ekonomi gitu ya. Nah, maka sebenarnya zakat ini merupakan instrumen redistribusi pendapatan yang itu merupakan produk orisinil dari Islam ya. Kalau dalam ekonomi konvensional itu kan konsep redistribusi itu seperti kita lihat kayak pajak gitu ya, bansos atau yang lainnya gitu ya, dan konsep-konsep donasi yang kalau donasi dalam konven itu kan tidak ada kewajiban, tapi dalam Islam itu sudah ada ya, bagaimana menciptakan keadilan yang distributif di masyarakat, tidak ada ketimpangan sosial ya antara si kaya dan si miskin, maka adalah ada konsep yang namanya zakat ini yang dikenalkan oleh Islam, dan ini memang orisinil gitu ya dari Islam. Orisinil ya Bu, dan ini Iya. termasuk rukun Islam. Iya, Rukun Islam rukun yang Islam. ketiga yaitu zakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa zakat itu memang memiliki banyak jenisnya ya Bu ya. Salah Iya. satunya zakat fitrah. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bu kira-kira jenisnya apa saja dan perbedaan zakat fitrah dengan jenis-jenis zakat lainnya seperti apa? Oke, kalau kita bicara zakat ya, zakat itu ada karena ini jadi kalau kita bicara konsep filantropi Islam itu kan ada zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Cuma yang wajib di antara kesemuanya ini hanyalah zakat gitu ya. Dan zakat ini terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal namanya ya. Kalau zakat fitrah itu perbedaannya adalah dia di momentum, yaitu momentum Ramadan dan Idul Fitri ya. Memang tujuannya adalah untuk memastikan agar supaya di hari suci, di hari fitri ini nggak ada satupun umat muslim itu yang kelaparan gitu ya, agar semuanya berfokus ibadah gitu ya. Jadi ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa cukupkanlah ya, hadis yang diriwayatkan hadis sahih ya ini, cukupkanlah orang-orang miskin ini supaya mereka tidak
meminta-minta pada hari raya di hari fitri ya, sehingga ada kewajiban zakat fitrah ini ya. Kemudian, nah kalau zakat mal dan sebentar, jadi zakat fitrah ini yang membedakan juga dia kewajibannya adalah untuk setiap individu. Jadi sampai anak kecil pun itu kan, kalau kita misalkan masih kecil kan kita dibayarkan orang tua kita gitu ya, karena memang kewajibannya itu untuk menyucikan secara individu gitu ya. Basisnya adalah individu. Jadi kalau dalam fikih ya, karena di sini saya juga mengampu mata kuliah fikih gitu ya. Jadi ada ahliyatul wujud, ada ahliyatul ada. Kalau ahliyatul ada itu kan kayak kita sebagai orang muslim yang balik berkewajiban untuk melakukan sholat, karena kita punya kemampuan untuk sholat nih, atau untuk kita punya hak atau kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli. Nah itu kita berarti ahliyatul ada. Tapi kalau ahliyatul wujud, bayi yang baru lahir pun itu sudah dibebani dengan kewajiban membayar zakat fitrah selama orang tuanya, ayahnya ya itu mampu untuk membayarkan zakat. Nah, seperti itu. Jadi memang hitungannya individu gitu ya. Nah, berbeda dengan zakat yang kedua nih, zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu tidak momentum, tapi bebas ya di apa? Yang penting patokannya adalah penghasilan, pendapatan ya. Jadi berbasis pada pendapatan. Jadi ketika pendapatan seseorang itu telah mencapai nisab ya, mencapai batasan lah, limit ya, di mana dia itu dianggap telah mencapai titik untuk mampu, dikatakan mampu dan bisa sharing others gitu ya. Nah, maka disitulah zakat itu wajib dikeluarkan. Dan itu ada ketentuan-ketentuannya juga. Artinya kalau misalkan kekayaan kita ini, aset kita adalah aset ternak gitu ya, ya maka yang dikeluarkan berapa. Itu juga yang dikeluarkan juga ternak juga. Nah, kalau emas berapa gitu ya. Termasuk zakat penghasilan itu ya didasarkan pada perhitungan zakat emas gitu ya. Jadi didasarkan pada penghasilan dan tidak ada momentum. Jadi kapan saja boleh saja. Ya Bu. Dan itu juga kewajibannya tidak pada individu ya, tapi artinya ya dalam satu keluarga itu ketika yang berpenghasilan adalah si ayah, ya yang mengeluarkan adalah ayah gitu ya. Nggak perlu kemudian anaknya, istrinya harus mengeluarkan zakat mal, tidak. Ya, betul. Jadi kalau zakat fitrah itu bayi yang baru lahir pun sudah harus diberikan zakat seperti itu ya Bu. Harus dibebani zakat gitu ya, dan dibayarkan oleh orang tuanya jika mampu seperti itu. Nah, jika zakat mal tadi itu dibayarkan misalkan ternak, ya dibayarkan dengan ternak juga. Tapi kalau zakat fitrah ini bagaimana Bu? Kalau zakat fitrah, nah ini. Jadi kalau dalam hadis itu memang disebutkan, jadi ya farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitrah ya, so'an min tamrin, satu sok kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum, nah, atau au so'an min akitin ya, atau istilahnya apa ya, keju kering. Nah kalau kita letterlek nih melihat hadis itu kan berarti kita zakatnya harus kurma nih gitu ya, harus gandum, harus keju kering, yang mana itu nggak populer ya di kita sebagai sebuah makanan sehari-hari gitu ya, apalagi kurma nanti diabetes ya kebanyakan gitu. Nah jadi sehingga itu dimaknai secara kontekstual ya, bahwa memang konteks hadis itu kan ada di Jazirah Arab ya, di negara di mana Rasulullah berasal, di Makkah, Madinah, yang mana memang makanan pokoknya itu ya kurma, kemudian gandum gitu ya. Ditambah kemudian ada akitin ya. Akitin ini keju keju kering ya, saya katakan bahwa itu tuh sebenarnya tidak populer juga di Mekah dan Madinah, tapi itu populer menjadi makanan pokok orang-orang suku Baduy. Suku Baduy itu kayak pedalaman di Arab gitu ya. Sehingga itu menunjukkan bahwa di daerah-daerah Arab ya, itu pun makanan pokoknya juga berbeda-beda gitu kan. Nah di Indonesia kan juga begitu ya. Kalau masyarakat Madura itu katanya lebih sukanya jagung gitu ya. Kalau masyarakat di Papua mungkin Indonesia Timur itu sagu gitu ya. Kalau kita beras, nah gitu. Sehingga disimpulkan bahwa adanya beragam opsi-opsi dalam hadis tadi itu ya, ada kurma, gandum, ada, bahwa itu berarti disandarkan pada makanan pokok masing-masing daerah, gitu ya, masing-masing negara. Nah kalau kita berarti beras. Nah sehingga zakat yang kita keluarkan tadi so'an ya min tamrin, berarti satu sok beras. Nah kalau dikonversi ke dalam kilo, nah itu ya sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Makanya kita kalau membayar zakat kan
tiap individu ya antara 2,5 sampai 3 kilo. Seperti Menarik itu. ya. Jadi memang zakat fitrah ini sebenarnya dibebankan tapi juga tidak membebankan masyarakat Islam ya khususnya ya. Iya, Karena seperti yang tadi disampaikan, misalkan di Arab berarti ya zakat yang dibebankan itu ya sesuai dengan budaya yang di Arab. Misalkan iya, di Indonesia seperti kita ini ya beras seperti itu yang dikeluarkan. Jadi memang tidak memberatkan seperti itu ya Bu ya. iya. Ya Dan diharapkan memang disesuaikan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan iya. kebutuhan. Baik. Nah, jika kita melihat pada episode pertama yaitu yang pernah dibawakan oleh Prof. Armanu, waktu itu pernah membahas juga tentang zakat, Bu. Tapi overview saja, jadi tidak Oh, spesifik iya. membahas tentang zakat. Dan waktu itu beliau pernah menyampaikan zakat ini ternyata memiliki dampak yang sangat luas kepada ekonomi. Nah, mungkin dari Ibu bisa dijelaskan secara mungkin gamblang seperti itu ya, Bu. Sebenarnya zakat ini pengaruhnya terhadap ekonomi ataupun pendapatan negara itu seperti apa, Bu? Oke. Oke, baik. Nah, karena ini kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi, jadi kita nggak bicara momentum ya. Iya, Karena kalau zakat fitrah memang untuk mengamankan momentum hari raya jangan sampai ada yang kelaparan iya kan begitu betul. ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks luas terkait kesejahteraan ekonomi, nah maka konsep zakat ini lebih relevan terhadap zakat mal itu sendiri. Yang mana kalau di Indonesia kan kita tahu ada lembaga-lembaga ya yang lembaga bahkan yang lembaganya negara kayak Basnas gitu ya, yang istilahnya memfasilitasi ya, negara memfasilitasi lembaga atau badan amil zakat ini nasional ini untuk memfasilitasi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di Indonesia gitu ya, untuk mengoptimalkan ya kesejahteraan masyarakat ya, termasuk untuk meningkatkan PDB dan lain sebagainya gitu. Artinya ini instrumen penting dalam ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang nggak bisa diabaikan juga gitu ya. Nah, sehingga negara kita dalam regulasinya juga sudah cukup jelas ya terkait dengan zakat itu dan mendukung gitu ya. Baik. Karena memang zakat ini sebenarnya kan sesuatu yang tidak ada dalam hukum positif kita. Kalau yang wajib di kita itu kan ya pajak ya. Iya betul. Nah, pajak sesuatu yang memang itu diwajibkan oleh negara. Sementara kalau zakat ini negara tidak mewajibkan gitu ya, hanya saja memfasilitasi. Ini kita bicara konteks Indonesia. Kalau kita kembali ke zamannya Rasulullah, zakat itu dulu diwajibkan ya, karena kan negaranya ini emang negara Islam gitu ya. Pemimpinnya Rasulullah, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Sehingga memang negaranya memang berbasis pada prinsip syariat Islam, dan zakat itu diwajibkan untuk semua muslim. Sementara kalau non muslim barulah ditarik istilahnya jizyah ya, atau pajak atau kharaj ya, bisa di kharaj itu kalau pajak bumi dan bangunan istilahnya begitu. Jadi selain zakat itu diperuntukkan untuk non muslim, tapi umat muslim ya pajak itu kewajibannya. Oh iya baik. Sehingga pada saat itu ya zakat ini punya peran yang sangat fundamental. Makanya ketika di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, di masa itu tuh kan banyak pembangkang zakat. Karena Rasulullah wafat ya, sehingga orang-orang yang imannya nggak kuat, yang masuk Islamnya itu terpaksa karena ada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah wafat, kembali kepada keyakinan awal. Mereka murtad gitu ya, dan tidak mau membayar zakat. Ada yang nggak murtad tapi nggak mau bayar zakat. Nah, ini ditindak tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ya anggaplah kayak di negara kita nih, misalkan separuh orang nggak mau bayar pajak, itu kan sudah sangat berpengaruh ya pada perekonomian negara gitu ya. Nah, cuma kalau di kita di sini karena di Indonesia ini menganut hukum positif ya, yang berasaskan Pancasila, hukum syariat ini sebagai pelengkap saja ya, yang intinya tetap difasilitasi gitu ya oleh negara, karena di kita juga mayoritas muslim. Alhamdulillah, jadi lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia ini juga cukup settle ya, sehingga keberadaan lembaga-lembaga amil ini sangat-sangat membantu. Jadi karena saya di prodi ekonomi Islam, saya kan sering sekali mendampingi mahasiswa untuk magang ya di lembaga amil zakat. Ada namanya, kita punya mitra kampus zakat yang kerjasama dengan FOS itu ya, Forum Zakat. Itu kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga amil zakat swasta kayak YDSF, LMI, misalnya Dompet Duafa, mungkin banyak yang populer ya, Rumah Zakat, nah seperti itu.
itu luar biasa sekali program-program mereka itu Hmm. gitu ya. Dan beberapa mahasiswa kita juga melakukan penelitian. Jadi setelah mereka magang di sana, mereka melakukan penelitian ya, penelitian banyak ya terkait dengan GCG, termasuk juga efektivitas pendistribusiannya, kemudian efisiensi dan lain sebagainya. Di sana menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan bahwa peran lembaga amil zakat ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi. Wah, Masya Allah. Jadi memang implikasinya sangat-sangat luas ya Bu ya Iya. ternyata ya Bu. Dan mungkin tadi sempat disinggung juga peruntukan atau zakat ini diperkenankan untuk siapa saja. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bu? Golongan-golongan siapa saja yang memang mendapatkan atau berhak seperti itu ya, berhak untuk Iya. mendapatkan zakat fitrah ini khususnya. Oke. Oke, jadi kalau kita bicara peruntukan ya, ini kan kalau zakat tadi udah jelas yang diwajibkan untuk siapa saja tadi ya. Betul. Kalau zakat fitrah untuk tadi, kalau yang zakat mal itu untuk yang hartanya telah mencapai nisab. Nah, untuk penerimanya itu kita sebut dengan istilahnya 8 asnaf ya. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini ada 8 kriteria ya yang disebut dengan 8 asnaf. Ini ada fakir, kalau fakir ini istilahnya kayak orang yang kerjanya serabutan gitu ya. Hari ini makan belum tentu besok makan. Nah, Iya, karena gitu belum ya. tentu mendapatkan pendapatan ya Bu Iya, ya. karena pendapatannya nggak tetap gitu ya. Kayak mungkin freelance bisa Iya. disebut, tapi nggak tahu kalau freelance-nya sampai ratusan juta gitu ya, Iya. beda lagi ya. Ada yang miskin ya. Yang kedua ini masakin ya, atau miskin. Nah, kalau miskin ini dia punya pendapatan, tapi pendapatannya itu tidak mencukupi. Nah, tidak mencukupi. Kemudian amil. Nah, amil ini orang yang mengelola zakat ya. Artinya berarti dia digaji sebagai effortnya dia untuk membantu pendistribusian zakat ya, sehingga dia juga berhak mendapatkan zakat ya. Dan oleh karena itu di lembaga amil zakat itu juga karyawan digaji dari situ ya, tapi ada batasan-batasan ya, aturan berapa persen penghimpunan dana, ada aturannya ya, di negara ada regulasinya gitu ya. Sekian persen entah 21% atau berapa ya, saya kurang tahu, daripada salah ya. Itu diperuntukkan sehingga mereka nggak bisa merekrut banyak-banyak karyawan ya gitu ya, karena terbatasi oleh skema ya prosentasenya tadi. Nah, kemudian mu'alaf. Nah, mu'alaf itu juga kan karena dianggap mu'alaf ini kan imannya mungkin masih lemah ya gitu. Jadi perlu dirangkul ya perlu Bu. dirangkul dengan termasuk dia diberi zakat ya, supaya lebih mantap lagi lah masuk Islam. Wah, Islam ini agama yang penuh kasih sayang, Masya Allah. penuh tolong menolong gitu ya, Betul. membantu dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian juga ada rikop ya. Kemudian rikop ini tapi konteksnya sudah enggak ini, karena ini budak. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada perbudakan gitu ya. Konsep perbudakan sudah hilang dari muka bumi gitu ya. Kemudian ada hurim ya, orang yang terlilit hutang. Orang terlilit hutang itu, kecuali yang mungkin terlilit hutang pinjol karena judi online ya, itu mungkin pengecualian ya. Utangnya ini mungkin utang yang memang untuk kegiatan konsumsinya yang untuk keluarga, yang itu dia karena pendapatannya tidak mampu sehingga dia berhutang. Nah, seperti itu gitu ya. Kemudian sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah ya. Kalau dulu konteksnya kayak di medan perang gitu ya. Kalau sekarang berjihad di jalan Allah itu kan nggak hanya melalui perang ya, termasuk berdakwah dan sebagainya. Sehingga guru ngaji itu udah masuk ya itu sabilillah. Atau bahkan mahasiswa gitu ya, yang pinter, dia kemudian dia menuntut ilmu tapi dia beasiswanya nggak cair misalkan, dari keluarga yang nggak mampu. Nah, itu bisa dikategorikan sabilillah. Tapi muslim ya, muslim ya. Kemudian Ibnu Sabil ini kayak musafir ya, orang yang menempuh perjalanan kehabisan bekal. Nah, seperti itu juga perlu mendapatkan pertolongan gitu ya, sehingga dia masuk dalam kategori teknis. Masya Allah, ternyata golongan untuk penerima zakat ini beragam ya Bu ternyata, sampai 8 golongan tadi. Masya Allah sekali. Jadi memang secara spesifik Islam itu sangat-sangat indah, sampai membahas sampai detail sekali begitu. Dan ada filosofinya ya, kenapa mereka itu berhak. Jadi memang ada justifikasinya juga. Nah, kalau misalkan kita mau membayarkan zakat itu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Oke, kalau kita membayarkan zakat itu sebenarnya bisa secara langsung gitu ya. Misalkan
kita mau ke kita punya kerabat nih, karena sebenarnya zakat itu yang diutamakan tuh orang-orang yang terdekat kita. Oh, Orang-orang yang terdekat kita, tapi bukan dekat yang istilahnya itu dalam pengasuhan kita ya. Misalkan ayah zakat kepada anaknya oh gitu, itu ya, nggak boleh. ya, Atau zakat kepada istrinya. Jadi hartanya muter di situ aja kan gitu betul ya. betul betul. Misalkan kayak keponakan ya misalkan nih, atau pamannya mungkin gitu ya yang miskin, nah itu diutamakan, nggak apa-apa langsung saja gitu ya, diberikan kepada yang bersangkutan, karena atau tetangga misalkan gitu ya, karena masa sih kita berzakat jauh-jauh dengan nominal yang fantastis terus tetangga kita, kerabat kita kelaparan, nah gitu kan, Betul itu betul. nggak etis. Jadi memang yang diutamakan adalah orang yang terdekat. Nah, atau yang kedua tadi bisa melalui amil, pengelola gitu ya. Kalau zakat fitrah kita bisa ke masjid biasanya ya, sehingga kemudian niatnya diucapkan bersama-sama pada saat itu ya, dibantu dengan amil ya. Nah, atau kalau zakat mal tadi bisa di lembaga amil zakat gitu ya. Zakat fitrah pun juga bisa di lembaga amil zakat ya. Sehingga mungkin bisa dikelola lebih profesional ya, lebih distribusinya lebih merata biar tidak, karena misalkan kayak kita di kota ya, atau di tempat yang anggaplah masyarakatnya itu sudah jarang yang miskin ya, tapi dengan kita menyalurkan kepada lembaga amil zakat, mereka akan menyasar pada daerah-daerah yang apa yang Jadi lebih tidak tepat terjangkau. sasaran ya Bu ya. Iya, bisa. Jadi memang konsepnya untuk pemerataan mereka gitu. Sehingga mereka seringkali menyasar pada daerah-daerah yang kurang dapat akses gitu ya. Baik. Kayak misalkan mitra saya itu yang menjadi SF tuh, pernah saya wawancara itu, oh ya kita kalau menyalurkan zakat tuh kadang di daerah Malang Selatan gitu ya. Yang di sana itu juga banyak non muslimnya, ada banyak mualaf juga gitu ya. Sehingga sekali tembak udah yang nggak punya, sekalian mualaf juga, nah kayak gitu. Jadi udah memenuhi beberapa kriteria gitu Betul ya. betul betul. Dan mereka juga kesulitan dapat akses untuk zakat. Baik. Nah, jadi menarik buat teman-teman, jangan lupa untuk nanti juga membayar zakat ya, karena ini sudah menuju Idul Fitri juga gitu, karena zakat fitrah ini memang dibayarkan saat momentum Ramadan, sehingga Iya. dibayarkan sebelum Idul Fitri ya Bu ya, Iya. batasnya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung lanjut saja ya Bu untuk pembahasan berikutnya mengenai 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kira-kira maknanya nih seperti apa sih Bu? Kenapa sih kok kita malah harus makin meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir? Apa sih istimewanya? Oke ya. Oke, kita bicara Ramadan. Ramadan ini kan selama 1 bulan ya. Nah, mungkin sudah dinotis oleh narasumber sebelumnya barangkali ya. Jadi dalam hadis, sebenarnya ini hadisnya itu doif ya, lemah gitu Lemah ya. ya Bu. Tapi selama itu terkait dengan fadhailul amal, jadi kan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada apa namanya peringkatnya Iya, gitu ya. betul betul. Nah ini sebenarnya termasuk hadis yang lemah. Hanya saja kalau dalam kita di Indonesia ini kan mayoritas Imam Syafi'i ya. Jadi kita boleh mengamalkan hadis lemah itu selama itu berkaitan dengan fadhailul amal. Jadi amalan-amalan yang utama. Nah salah satunya ini terkait dengan bulan Ramadan ini. Jadi syahrul Ramadan awaluhu rahmah ya, awalnya itu adalah rahmat, wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya itu adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar kan gitu ya. Dan akhir dari Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Nah, istilahnya begitu. Oke, baik. Jadi tadi yang di awal bulan Ramadan itu kan disebut dengan rahmat ya. Bahwasanya Allah memberikan rahmat bagi umatnya di bulan Ramadan itu dengan dilipat gandakannya pahala gitu ya. Kita kan diiming-imingi nih, bahkan tidur pun itu ada pahalanya gitu ya bagi orang yang berpuasa gitu ya. Karena segala amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini kita lakukan dengan kita posisi menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu kan gitu ya. Iya, betul. Sehingga ada effort yang lebih nih ya, sehingga kita dijanjiin ya dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, kemudian juga ampunan ya, kita juga dijanjikan dengan ampunan ya ketika kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Kalau tadi di pertengahan gitu ya, itu adalah ampunan. Kita telah melewati fase tadi ya, mendapatkan rahmat, lalu kita juga dijanjikan sebuah ampunan ya atas dosa-dosa apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian
yang di akhir Ramadan ini disebut dengan itqum minan nar. Kenapa kok itqum minan nar ya? Atau terbebasnya ya dari apa? Dari api neraka gitu ya. Dikarenakan ibaratnya akhir bulan Ramadan ini penyempurna ya, penyempurna ibadah kita selama 1 bulan ya. Yang kemudian itu ditutup dengan terbebasnya kita dari belenggu api neraka seperti itu. Nah kemudian kalau terkait dengan amalan nih kan kita tadi yang kita bahas ini adalah keutamaan ya. Betul. Nah ini ada nih saya ngutip hadis Rasulullah lagi gitu ya. Jadi Rasulullah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya idza dakhalal ashru, ketika Rasulullah SAW itu memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu ya, syadda mi'zarahu, jadi Rasulullah itu berfokus sekali terhadap ibadahnya. Jadi melebihi dari hari-hari sebelumnya gitu ya, fokus ibadah, artinya mungkin beberapa muamalah kegiatan yang berkaitan dengan habluminan nasnya itu dikurangi nih, lebih banyak fokusnya ke ibadah. Kalau ibadah ini kan habluminallah ya. Betul. Nah gitu ya. Kemudian wa ahya lailahu, yang kedua ya, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Jadi pada malam hari itu Rasulullah berusaha untuk terjaga, menjauhi tempat tidur ya, menjauhi tempat tidur, sehingga tadi berfokus untuk berzikir ya di malam hari gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah wa aiqadha ahlahu, Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Nah, jadi keluarga-keluarga itu diajak, ayo bangun, ayo kita beribadah, kita maksimalkan 10 hari Ramadan ini. Seperti itu. Nah jadi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Nah kemudian dijelaskan juga dalam kitab Fathul Mu'in ya. Kitab Fathul Mu'in ini merupakan kitab fikih yang dalam tanda kutip advance ya. Jadi kitab yang udah tinggi gitu ya. Jadi dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi merupakan ulama madhab Syafi'i ya, ulama Syafi'iyah. Nah di situ mengatakan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, terutama di 10 malam terakhir itu. Yang pertama, kita harus memperbanyak sedekah, sedekah berbuat baik. Jadi ibadah itu ternyata tidak hanya persoalan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi bersedekah, berbuat baik, menolong dan lain sebagainya itu diperbanyak gitu ya. Dan kemudian yang kedua, nah ini dikutip oleh Imam Nawawi, ini juga muridnya Imam Syafi'i gitu ya. Itu banyak membaca Al-Quran. Makanya kenapa kalau bulan Ramadan ini banyak majelis-majelis tadarus gitu ya, di masjid, di musola, dimanapun itu. Karena memang anjurannya adalah membaca Al-Quran. Oke, kemudian keutamaan yang ketiga ya, setelah tadi membaca Al-Quran, itu juga iktikaf gitu ya. Nah, iktikaf itu berdiam diri di masjid atau di musola ya, atau tempat-tempat yang itu sunyi lah ya, yang itu membuat kita bisa berfokus berzikir kepada Allah ya. Nah, itu dilakukan juga dianjurkan pada sepertiga malam terakhir ya. Jadi menjelang sahur, nah waktu-waktu seperti itu ya, nah itu yang dianjurkan. Jadi memperbanyak iktikaf ya, dimanapun ya, termasuk itu waktu yang paling dianjurkan, tapi bebas ya, artinya di siang hari pun kita diutamakan untuk melakukan iktikaf ya. Tapi kan kalau kita mendengar ada malam ganjil gitu ya, memang seringkali kan dikaitkan dengan malam hari ya, sehingga banyak orang menyempatkan dirinya itu di malam hari. Di sisi lain juga siang masih banyak yang dilibatkan urusan-urusan ma'isyah ya, urusan kehidupan duniawi gitu ya. Ya seperti itu. Terus bekerja dan lain sebagainya. Iya. Baik. Jadi memang keutamaannya itu luar biasa, seperti itikaf, membaca Al-Quran, berzikir juga gitu, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah mungkin tadi sempat menyinggung tentang malam ganjil ya Bu. Malam ganjil itu ada Lailatul Qadar juga. Nah itu mungkin boleh dijelaskan secara singkat saja Bu. Lailatul Qadar itu seperti apa? Oke. Jadi kalau kita jadi Lailatul Qadar itu kan malam 1000 bulan ya. Kita mungkin sudah sering mendengar keistimewaannya gitu ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan malam itu, dalam artian mendapatkan malam itu dia dalam keadaan terjaga ya, dalam keadaan beriktikaf, mengingat Allah ya, tidak sedang melakukan maksiat gitu ya. Mungkin ada yang terjaga tapi melakukan maksiat, nah itu beda lagi gitu ya.
Nah, artinya dia mendapatkan 1000 bulan. Artinya berarti ini diumpamakan dengan 1000 bulan itu kan berarti umpama pahala nih ya dihitungnya ya bisa 1000 kali lipat. Nah, gitu Masya ya. Allah. Sehingga kita sangat dianjurkan ya untuk mengejar malam-malam itu. Dan ini juga dalam hadis Rasulullah. Nah, ini saya kurang tahu sahih atau hasan ataukah, tapi yang jelas tidak dhaif ya. Itu juga menyebutkan bahwa Rasulullah itu juga tadi kan saya katakan tadi wa aiqadha ahlahu. Rasulullah mengajak keluarganya gitu ya. Nah, itu beliau mengajak keluarganya itu di malam-malam yang di situ disebutkan malam 23, malam 25, malam 27. Nah, jadi tidak menyebutkan malam ganjil gitu enggak, tapi baik. di situ memang menyebutkan salah tawa isrun gitu ya. Kemudian khamsa wa isrun. Nah, itu memang kok kalau dilihat itu kok malamnya ganjil sehingga kita orang-orang ya ulama ya kemudian orang-orang awam menyimpulkannya oh berarti malam-malam ganjil nih yang Ganjil. diutamakan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak kemudian lakukanlah itikaf ini di malam ganjil tidak, tapi memang itu istilahnya hadis itu kan ada yang ucapan, ada hadis fi'li, hadis yang diperbuat oleh Nabi dan itu diamati oleh para sahabat gitu ya. Nah, sahabat itu melihatnya seperti itu. Beliau mengajak keluarganya di malam kok kalau di Titeni ini malam-malam ganjil gitu ya. Nah, sehingga itu yang kemudian menjadi penanda ya bahwa sepertinya ini malam Lailatul Qadar kemungkinan, tapi tetap kita alam hanya Allah yang tahu Betul, malam betul. Lailatul Qadar itu entah di tanggal berapa, entah di malam keberapa. Yang jelas di situ kita nggak boleh lengah ya, kalau nggak malam ganjil saya nggak mau itikaf, nggak mau tadarus karena kita nggak ada yang tahu. Betul. Tiba-tiba malam Lailatul Qadar itu datangnya di malam yang genap, nah gitu ya. Sehingga ya maksimalkan 10 malam terakhir ini untuk melakukan hal-hal tadi seperti membaca Al-Quran, itikaf, sedekah ya, menolong dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi memang dengan sisa waktu yang ada bisa dimaksimalkan dengan baik agar kita juga mendapatkan pahala yang maksimal juga ya Bu ya. Iya. Nah mungkin sebagai penutup Bu, apakah ada pesan-pesan ataupun mungkin closing statement gitu untuk Sobat Brawijaya yang menonton? Oke, Sobat Brawijaya. Ya, alhamdulillah ya kita semuanya ini diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati atau bersua kembali ya dengan bulan Ramadan tahun ini ya, maka jangan kita sia-siakan gitu ya. Jangan kita sia-siakan, kita maksimalkan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah ya, meningkatkan meningkatkan tadi kualitas ibadah kita, baik itu membaca Al-Quran, itikaf ya, karena ini adalah momentum ya, momentum yang mana ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar yang tadi kita sebut dengan Lailatul Qadar gitu ya, sehingga kita perlu untuk memaksimalkan hal itu gitu ya, apalagi di era sekarang kita ini banyak sekali ya godaan-godaan seperti sosial media, TikTok ya, atau mungkin drakor mungkin ya kalau teman-teman. Nah, itu kadang banyak. Jadi tantangan kita generasi muda di zaman sekarang di era digital ini sangat-sangat berat kalau dibanding mungkin masa muda pendahulu-pendahulu kita yang tidak banyak hal-hal yang melenakan. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Yakinlah bahwa dengan perjuangan yang semakin sulit itu, maka buah yang kita dapat juga akan semakin besar insya Allah gitu ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi hari ini saya sebagai mahasiswa EKP nih Bu, yang belajarnya tentang ekonomi konvensional gitu ya. Jadi belajar tentang zakat, yang implikasinya pada ekonomi Islam seperti itu. Dan juga jadi semakin mengetahui ya, ternyata dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Dengan kita memaksimalkan ibadah kita juga bisa memaksimalkan pahalanya juga insya Allah seperti itu. Dan terima kasih banyak Bu Ika atas sharing ilmunya. Semoga nanti bisa mendapatkan pahala dan juga amal jariah, baik yang Bu Ika yang menyampaikan maupun Sobat Brawijaya yang mendengarkan. Dan cukup sekian mungkin ya podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung podcast Surawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan cara subscribe, like, dan komen di episode-episode yang akan datang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Eka Saputra Ningsi pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.